2007. Iya, 2007 kayaknya. Iya, kalau nggak salah ya, tapi ya gue juga lupa. Gue kelas 6 SD, judulnya Satu Cincin Dua Cinta, tayangnya di Antv. Kok bisa sih lu masuk di umur yang sangat muda ke dunia entertain? Jadi waktu itu tuh awalnya sebenarnya abang gue duluan, Bang Eki duluan yang ketemu sama dia tuh lagi beli makanan pagi-pagi buat sarapan. Terus dia ketemu sama sutradara, sama produser gitu. Nah, terus abang Eki tuh diajakin lah untuk ikutan main sinetron, cerita sinetron FTV gitu deh kalau nggak salah. Udah tuh. Terus waktu itu kan karena posisinya dia masih kecil, akhirnya masih ditemenin sama mama kan, sama nyokap. Nah, gue itu pasti nggak lepas tuh, pasti gue ngintilin. Pas gue sering ngintilin itulah gue ajakin juga sama si sutradara ini. Awalnya gue ya sempat pernah jadi figuran, terus kayak muka gue tapi disorot gitu, kayak gue ngerasa diri gue gitu. Oh, lu pernah jadi gue figuran? disorot. Pernah pas pertama kali banget ya. Itu tuh awal mulanya nasib. Ingat banget, aku sebut nama. Berantakan. Ini akhir-akhir ini gue harus ulang-ulang kalau sinyalnya berantakan. Cerita tentang Dinda nanti kita ulang lagi biar tahu serunya. Ini jaringan, yes, jaringannya Kak dari Gia Mustari, bener banget. Jaringannya yang kurang ajar sama saya. Karena saya nggak kurang ajar nih sama jaringannya. Coba kita requestin lagi. Astaga, luar biasa ya perjuangan live ini ya. Wah gila, tapi nggak cuma sama lo doang. Jadi kemarin itu gue sempat live juga tuh sama Wardah, dan ini sama persis kayak gini. Gue udah coba pakai wifi, coba pakai paket data juga nggak bisa, Ri. Kayak gitu. Iya. Gue sampai berapa kali ganti provider juga sih buat live sih. Kemarin sama Jawa juga gini. Iya, buat live. Tadi sampai mana ya kita udah cerita ya? Teman-teman, tunggu dulu. Sebelumnya teman-teman sabar ya. Sorry banget ya dengan gangguan ini ya. Semoga ini lancar kali ini. Doain, amin. Tadi sampai lu menjadi figuran, Din. Ya, gue pernah jadi figuran sekali waktu itu. Terus abis dari situ akhirnya gue nyokap gue sih sebenarnya, nyokap gue yang membuat gue memberanikan diri untuk casting tuh, nyobain casting sana casting sini. Nah dari situlah gue udah mulai tuh masuk FTV kayak yang zaman dulu tuh yang legenda. Terus macam-macam lah sampai akhirnya masuk ke stripping sinetron di Satu Cincin Dua Cinta yang benar-benar apa ya, benar-benar ngebuat gue dan nyokap tuh ngerasa ya udah emang kita tuh bidangnya tuh di sini gitu loh. Mungkin anaknya suka, mungkin dipikir sama nyokap kan, gue nya suka. Nah dari situlah terus-terusan. Ri, sinyal lo ya? Kok muka lo ngeblur? Iya kayaknya sinyal gue deh. Nah terus, ini gue cerita aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah terus abis itu dari situ di 2010 gue mulai masuk ke film, gue casting film Surat Kecil Untuk Tuhan. Udah ngelewatin casting, sampai akhirnya kita diseleksi, udah dapet, diadu lagi sama yang audisi dari orang yang maksudnya dari yang sekolah-sekolah gitu kan, itu kan ada audisinya lagi kan. Dari situlah dapet film Surat Kecil Untuk Tuhan. Jadi memang perjuangan gue untuk bisa di sini tuh nggak gampang sama sekali, Ri. Karena melewati berbagai rintangan yang udah gue jalanin gitu kan, sikut mensikut, di fitnah, di gini, di gitu, di bla 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 lah gitulah pokoknya. Bahkan gara-gara itu tuh justru malah ngebuat gue jadi kayak makin semangat untuk berkarir di dunia entertain ini gitu. Tapi berarti lu dari dulu ada orang yang memang nggak suka gitu. Emang dunia ini sekejam itu nggak, dunia entertainment?
Pada saat itu gue merasa cukup kejam sih, karena kan banyak banget ya orang yang ditambah kan gini, gimana ya? Gue ceritainnya tuh susah. Banyak banget orang yang ngerasa yang memang mereka tuh cantik-cantik tuh banyak banget. Yang cantik-cantik, yang oke-oke lah gitu. Dan pada saat itu juga gue ngerasa bahwa gue mampu untuk beradu acting dengan mereka semua gitu. Dan gak mudah kan untuk bisa di dunia entertain ini gitu. Dan orang yang sikut kayak misalkan nih ya, gue casting nih, terus tiba-tiba ada aja nih yang bilang, pernah satu kejadian yang dia bilang formulirnya udah habis kak gitu, padahal sebenarnya terus gue dengan beraninya gue masuk ke ruangan casting itu, terus gue bilang, kak saya mau casting. Gue sampai bilang kayak gitu sama orang itu, terus oh ya udah ya ini dulu aja nih formulirnya gitu, langsung gue casting. Jadi gue kayak ngerasa ih jahat banget ya, padahal itu teman gue sendiri. Tuh banyak banget hal-hal yang kayak gitu. Berarti lu memang memulai di dunia entertainment ini tanpa kenalan siapapun, bahkan memang mulai dari bawah banget sih ya saat itu ya. Mulai dari bawah banget, ditambah dulu keluarga bokap juga gak setuju gue di entertain. Jadi memang gue sama nyokap tuh bener-bener dari nol. Terus kita naik angkot sana sini itu pernah juga merasakan. Jadi bener-bener dari nol banget deh. Wah, kalau inget zaman dulu tuh kayak gue bersyukur banget sih bisa mendapatkan karir gue seperti sekarang ini gitu. Nah, apa lu dari kecil memang punya cita-cita untuk jadi artis? Enggak. Cita-cita gue dari dulu pengen banget jadi dokter. Dari kecil? Dari kecil gue pengen banget jadi dokter. Cuma dari kecil juga gue selalu misalkan ada lagu nih ya, gue suka joget, gue suka nyanyi yang kayak gitu-gitu loh. Jadi memang mungkin nenek gue terus nyokap udah mikirnya mungkin anaknya memang berbakatnya di kayak gitu, di dunia entertain gitu loh. Akhirnya dilarikanlah ke seni gitu. Oh, berarti memang nyokap yang berusaha untuk membuat lu masuk di dunia entertain ini ya? Nyokap salah satu orang yang sangat berpengaruh, dan mungkin dia tahu bidang anaknya, passion anaknya ya nyokap gitu loh. Nah, setelah lu tahu dengan dunia dunia hiburan begitu susahnya lu ngejalanin karir, memulai karir. Apa pendapat lu melihat itu semua? Sempet nggak? Wah, gue mundur aja nih. Dalam prinsip gue dulu, gue nggak pernah berpikir untuk mundur. Justru gue ngerasa kayak, gue bisa kok, gue juga bisa kok gitu. Kenapa gue harus mundur? Lo aja bisa, kenapa gue enggak? Justru itu yang membuat gue malah semakin ada tantangannya gitu. Ngelihat orang-orang yang mungkin dia disupport sama keluarganya, mereka seneng, terus ada fasilitas, ada bla bla bla, dan cantik semua bla 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 gitu kan. Akhirnya gue yang cuman apa adanya gue dengan nyokap gue, kita benar-benar berjuang dari nol. Dan nyokap gue juga maksudnya nyokap tuh mikir sabar ya nak gitu ya, maksudnya gue jadi sedih gitu kan, maksudnya kayak sabar ya nak, semangat terus ya nak. Terus tapi gue nggak pernah yang ngerasa bahwa gue nya yang sedih atau gue nya harus mundur. Justru gue enggak, justru malah yang gue nya yang enggak, mama tenang aja gitu loh. Mau orang ngatain gue, mau orang menjudge gue, mau orang yang mikirnya gue nggak ada apa-apanya gitu, justru itu yang ngebuat gue jadi lo harus bisa membuktikan itu semua Din gitu. Udah akhirnya jadilah Din sekarang. Motif yang dia tuh sangat-sangat membutuhkan pekerjaan untuk keluarganya yang kayak gitu-gitu loh. Ya, ada Bilar. Halo Bilar. Iya. Yeah. Aiki, dia udah live ya di sini ya? Iya, dia udah pernah kemarin. Yang pertama, ini kedua. Bilar menginspirasi tuh.